Itu ada yang namanya oil cooler. Nah, oil cooler ini sering rusak guys di bagian dalamnya. Radiator sama oli matic kecampur itu biasa kan kita kasih 2 step ya. Jadi untuk step pertama kita akan pakai gardan dan bearing yang lama dulu. Karena kalau misalkan, jadi buat teman-teman yang mau ke domong transmisi udah nggak usah pusing ya kan. Bisa servis transmisi, mesin, kayak kaki, plus AC guys. Wih, kurang enak apa lagi ya kan. Oke guys, kembali lagi di channel YouTube Domo Transmisi bersama gue Arya lagi dan lagi. Dan di video kali ini gue akan membahas satu unit mobil Honda lagi, yaitu adalah mobil Honda Mobilio. Mobilnya kebetulan ada di sebelah gua dan mobil ini udah diturunin gearboxnya. Nah, mobil ini ada kendala, dia di bagian coolernya itu nyampur dengan oli matic. Nah, kenapa bisa terjadi? Seperti biasa, karena part ini rusak guys. Nah, kebetulan ini gue udah siapin yang untuk part penggantinya. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu ya, jadi untuk mobil CVT itu ada yang namanya oil cooler. Nah, oil cooler ini sering rusak guys di bagian dalamnya. Nah, jadi oil cooler ini kurang lebih cara kerjanya tuh dia ada input, ada output buat radiator. Terus di bagian dalamnya sini ada input dan output untuk oli matic. Nah, kalau misalkan sampai dia di bagian dalamnya itu ada keretakan, istilahnya nyebrang, jadi bisa oli matic yang masuk ke radiator atau air radiator yang masuk ke oli matic. Nah, biasanya nanti efeknya oli matic bisa berkurang pertama, atau oli matic itu kemasukan air radiator sehingga nanti di bagian maticnya itu jadi bercampur. Nah, mungkin teman-teman yang pernah ngalamin kasus ini mungkin dari relate ya. Jadi selain mobil ini di bagian CVT putus, kasus kedua di bagian oil cooler nyampur, biasanya ya kalau misalkan oil coolernya itu nyampur, biasanya nanti gardan atau bearing-bearingnya ada bunyi. Karena kan basicnya gardan sama bearing di bagian matic itu kan harusnya kena lagi ya. Nah, sedangkan kalau radiator ini kan pelumasannya sudah tulis oli, efeknya nanti gardan sama bearing itu harus kita ganti. Nah, biasanya kalau kasusnya kena kayak gitu, kita akan ganti di bagian beltnya dulu. Jadi kita overall kayak biasa, ganti seal, ganti belt. Tapi kalau misalkan udah begini, mau tidak mau harus ganti bearing sama gardan. Kalau udah ganti bearing sama gardan biasa agak jauh lebih mahal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lihat proses pekerjaannya seperti apa. Let's go guys.
Oke teman-teman, gue udah di unit mobil Honda Mobilio kemarin. Yang kemarin itu kasus mobil ini adalah di bagian CVT coolernya itu bocor. Nah terus ini mobil udah selesai. Jadi ini pembongkaran yang pertama. Kita bisa bilang pembongkaran pertama. Kenapa? Karena kan kalau kasus radiator sama oli matic kecampur itu biasa kan kita kasih 2 step ya. Jadi untuk step pertama kita akan pakai gardan dan bearing yang lama dulu. Karena kalau misalkan ternyata maticnya tidak ada bunyi, ya sudah, berarti kan mobil bisa dibawa sama yang punya gitu. Cuma si terjeleknya adalah kalau misalkan kasusnya CVT dan radiator ini olinya dan coolant bercampur, itu biasa maticnya sedikit ada bunyi. Nah tadi gue udah sempet tes sedikit lah ya, jadi mobil ini ternyata bener dia itu kalau lagi kecepatan rendah itu ada bunyi dikit dari maticnya, tapi nggak yang terlalu mengganggu lah. Cuma kalau beberapa orang yang sensitif telinganya biasa akan notice. Nah jadi kalau untuk kasus-kasus seperti ini biasanya kita kasih 2 step. Nah kalau misalkan step yang pertama yaitu kita coba overall biasa dulu, di garden sama bearingnya pakai yang lama. Nah kalau misalkan ada bunyi terus orang yang punya memang mau, oke lah nggak apa-apa lah bunyinya sekalian dihilangin. Nah biasa itu ada penambahan biaya. Maka dari itu kadang kasus-kasus seperti ini biasa itu keluarnya sedikit agak lebih mahal, termasuk kasus belt juga ya. Nah ini gue tinggal tes aja kayak majunya gimana nih. Majunya udah oke, mundur juga udah oke. Oke, ini kilometer mobilnya di 113 ya. Oke, maju mundur overall gak ada masalah. Kita tinggal tes aja akselerasinya seperti apa. Oke, let's go guys. Oke teman-teman, ini tinggal tes aja. Kita langsung tes aja untuk di bagian akselerasinya. Ini kebetulan gue ngetes posisi tanggal merah ya, jadi jalanan Kelapa Gading ini lumayan enak lah. Oke, sip, cukup. Oke, akselerasinya sudah oke, berarti kita bisa langsung tes tanjakan aja guys. Oke, let's go guys. Oke guys, ini gue tinggal tes aja di tanjakan. Oke, sekali bagus. Sekali lagi kita coba. Oke, sip, bagus guys. Hasilnya tanyakan juga oke, ada masalah. Berarti sisa masalah mobil ini cuma tinggal di ya bunyi-bunyi itulah ketika lagi kecepatan rendah. Cuma memang untuk permasalahan itu kita opsional lah. Kalau mau diberesin ya boleh. Cuma kalau misalkan mau ditunda dulu, terus nanti kalau misalkan ada budgetnya mau klaim garansi, nah itu masih bisa. Oke guys, paling informasi terakhir. Jadi gue mau ngasih tahu kalian kalau domo transmisi Ciledug sama pegangsaan 2 kita udah bisa ya buat servis AC dan juga servis kaki. Cuma nanti di Ciledug itu bakal kita taruh satu mesin shaking. Jadi buat teman-teman yang mau ngecek kakinya pakai mesin itu oke banget. Nah di pegangsaan 2 juga nanti akan ada mesin shaking. Cuma kita belum bongkar untuk alatnya. Cuman next pasti kita bakal pasang satu alat shaking. Jadi buat teman-teman yang mau ke domo transmisi udah nggak usah pusing ya kan. Bisa servis transmisi, mesin, kayak kaki, plus AC guys. Wih, enak apa lagi ya kan. Satu bengkel dengan perawatan cukup lengkap nantinya. Oke, paling segitu aja guys untuk video YouTube kali ini. Kita ketemu lagi di video YouTube berikutnya ya. Untuk video-video overall lainnya teman-teman bisa nonton di video YouTube kita. Karena kayaknya seminggu tuh gue bisa upload video overall mungkin 3-4 kali ya kalau gue perhatikan. Jadi teman-teman yang penasaran dengan mobil lainnya masalahnya apa aja, tinggal tonton aja video YouTube kita ya kan. Oke, paling segitu aja guys untuk video YouTube kali ini. Kita ketemu lagi di video YouTube berikutnya. Domo Transmisi, dokternya Matic. Thank you guys. Domo Transmisi, dokternya Matic.